Oke, kita lanjut di video pembelajaran ketiga. Jadi kalau video pembelajaran pertama saya jelaskan sedikit tentang konsep dasar atau teorema dasar yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa masalah nilai awal itu memiliki solusi yang eksis ya. Memiliki solusi tunggal, jadi solusinya ada dan unik gitu ya. Lalu di video pembelajaran kedua kalian sudah menyimak bagaimana metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan masalah nilai awal adalah metode Euler. Tapi sayangnya metode Euler karena saking sederhananya ya membutuhkan step size atau ukuran langkah yang cukup kecil atau sangat kecil sehingga errornya juga kecil. Kalau step size-nya masih besar maka errornya juga cukup besar gitu ya. Kemudian metode Euler itu dimodifikasi menjadi metode Hehn. Metode Hehn itu menyelesaikan masalah nilai awal kita yang bentuknya adalah Y aksen sama dengan FTY di selang T-nya di elemen AB ya, dengan nilai awal YT0 Y0 dengan menggunakan pendekatan yang lain. Pendekatannya seperti apa? Jadi kita tahu bahwa ini kan turunan ya, artinya saya boleh melakukan integral di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, integralnya saya ambil ini T1 harusnya. Saya ambil integralnya dari batas T0 sampai T1 gitu. T0 sampai T1 ruas kiri dan ruas kanan saya integralkan batasnya dari T0 sampai T1 sehingga kalau yang ini saya dapatkan dari apa? Dari teorema dasar kalkulus ya. Asalkan YT adalah anti turunan dari Y aksen T YT, nah maka saya bisa dapatkan ini ya, bahwa integral T0 sampai T1 untuk Y aksen T dt sama dengan YT1 min YT0. Sehingga saya bisa peroleh apa? Nah, ini kan kalian bisa dapatkan bahwa integral T0 sampai T1 Ft YT dt sama dengan Y1 min Y0T. Artinya apa? Artinya YT1 yang ruas yang YT0 bisa saya pindah ke ruas sebelah kiri sehingga saya dapatkan T0T1 F bla 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 ya, FTYT maksudnya ditambah YT0 atau tidak lain adalah formula yang saya tuliskan di sebelah bawah ya. Nah, jadi tidak lain formulanya adalah yang ini. Oh, ketutup ya. Hati-hati. Iya. Ya. Nah, terus gimana? Integralnya gimana, Bu? Nah, kalau ngitung integral kalau pakai eksak juga jadi bukan metode numerik ya. Jadi kalian sudah mempelajari bagaimana mengintegrasikan suatu fungsi atau metode integrasi numerik ya. Yang paling bagus daripada metode persegi atau left Riemann sum atau right Riemann sum yang cukup sederhana masih itu kita bisa pakai metode trapesium ya. Jadi kalau saya mau mencari integral dari fungsi f di selang T0 sampai T1 T-nya, maka saya bisa hampiri dengan menggunakan kaidah trapesium sehingga dihasilkan hampirannya adalah ini YT1 sama dengan YT0 di mana integralnya kita integralkan f di selang T0 sampai T1 dengan menggunakan integrasi numerik menggunakan kaidah trapesium saya bisa dapatkan integralnya nilainya adalah H/2 dikalikan FT0 YT0 ditambah FT1 Y1 ya. Yang jadi masalah adalah kita mau mencari YT1 tetapi yang di ruas sebelah yang mau kita cari adalah ruas sebelah kiri ya, YT1 tetapi di ruas sebelah kanan si YT1 itu muncul ya. Dia belum diketahui nilainya tapi harus saya gunakan untuk menghitung nilai FT1 YT1 ya. Terus bagaimana caranya? Ya, berarti caranya adalah kita bisa menggunakan metode Euler sebelumnya sehingga saya bisa menggantikan YT1 di sini ya. Metode Euler apa? Metode Euler itu saya dapatkan Y T ke K sama dengan H ditambah F dikali TKYK ya. Kok H ditambah? Ini bukan H ditambah, hanya dikali tapi ininya Y. Ini Y ke ini enggak cukup, mesti saya itu nulisnya kalau begini ini kurang besar. Nah, kalau di metode Euler kalian bisa dapatkan Y ke 1 sama dengan Y0 ditambah H dikali F T1 T0 Y0 gitu ya. T0
Y0, T0, Y0 gitu ya. Nah, itu bisa saya gunakan YT1-nya atau Y1-nya ini bisa saya cari dengan menggunakan Y0 ditambah HF T0 Y0. Jadi saya menggantikan ini dengan ini. Ya. Ini koma ini. Nah, banyak typo-nya ya. Apalah. Oke. Jadi, saya bisa dapatkan untuk satu iterasi ya, di mana YT1-nya saya bisa peroleh dengan asalkan saya tahu informasi mengenai nilai T0 dan Y0 dan F-nya, gitu kan? Oke. Jadi sesederhana itu sebetulnya gitu ya. Jadi langkah umumnya bagaimana? Saya tentukan dulu. Ini sebetulnya sebelum langkah di sini, kalian harus menentukan bahwa TK plus 1 sama dengan TK ditambah H ya, seperti di metode Euler. Lalu kalian punya PK plus 1 sama dengan YK plus HF TK YK. Kemudian nilai PK plus 1 ini saya substitusikan ke sini untuk mencari nilai F. Bu, boleh nggak kalau misalkan saya langsung pakai saja, jadi nggak pakai disimpan dulu di PK plus 1, boleh langsung dimasukkan juga boleh. Tetapi dengan menggunakan dengan mendefinisikan satu variabel lagi PK plus 1 di sini, itu akan memudahkan untuk kita bisa melihat bahwa metode Han itu juga sering disebut dengan metode prediktor korektor gitu ya. Kenapa prediktor korektor? Karena di sini ini adalah prediktornya dan ini sebagai korektornya. Jadi prediktornya kita pakai metode Euler, dari hasil metode Euler kita gunakan untuk dikoreksi oleh metode Han di sini. Jadi hasilnya prediktornya saya gunakan untuk di bagian kedua yang merupakan persamaan untuk korektornya. Jadi sebetulnya metode Han itu menggunakan penggabungan antara turunan prediktor dan juga integralnya korektor gitu ya. Jadi kalau pada metode Euler itu kalian pakai tangan garis kemiringan dari titik T0 Y0 lalu di sini dapat gitu ya. Sedangkan kalau di metode Han nanti nilai di sini bukan menjadi nilai Y-nya tapi akan digunakan kembali untuk menghitung nilai di korektornya, di integral korektornya. Contohnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya adalah misalkan saya masih pakai masalah nilai awal yang sama ya, Y T min Y per 2 diselang 0,3 dengan Y0 nya 1. Hanya 1 setengah 0,25 dan 1,25. Saya gunakan yang H1 dulu biar membandingkan dengan metode Euler-nya lebih enak ya. Jadi di sini saya tahu karena hanya 1 berarti T-nya saya selang 0 sampai 3 saya bagi menjadi 3 subselang ya, 0 sampai 1, 1 sampai 2 dan 2 sampai 3. Untuk T0 saya tahu Y0-nya 1, lalu untuk T1 saya harus hitung P1 atau prediktornya dulu. Digunakan dengan metode Euler sehingga saya dapat 0,5, lalu saya masukkan ke formula untuk Y1 yaitu Y0 ditambah H per 2 dari F T0 Y0 ditambah F T1 P1 ya, sehingga saya dapat nilainya 0,875. Kemudian untuk T2 saya hitung prediktor keduanya yaitu Y1 ditambah HT1 min Y1 per 2, ini dapat dari FTY-nya, di mana FTY-nya adalah T min Y per 2 ya. Sehingga saya dapat P1-nya, kemudian Y2-nya saya hitung juga dan dapat 1,171875. Kemudian terakhir untuk T3, saya dapat nilai untuk Y3. Oke, kalau saya lakukan iterasi untuk H1, H0 setengah, H seperempat, dan H seper8, ini ya hasilnya. Ternyata yang paling mendekati ketika hanya juga semakin kecil. Tapi Anda bisa lihat di bagian bawah, ini ada grafik dari hasil running metode Han di Octave ya, bahwa errornya sudah cukup kecil dibandingkan dengan metode Euler ya. Mungkin kalau dengan metode lain akan kalah juga gitu, masih kurang akurat, tapi dibandingkan dengan metode Euler dia sudah cukup dekat untuk nilai H 0,5. Sedangkan untuk metode Euler untuk nilai H 0,5 itu masih cukup jauh. Ini kalian bisa lihat bahwa H 0,25 itu saya hampir tidak bisa melihat warna kuning di sini. Artinya warna kuning itu hampir berhimpit dengan kurva hitam atau solusi eksaknya. Begitu apalagi solusi numerik ketika hanya 0,125. Ini ungu saya juga hampir tidak bisa melihat di mana grafik ungunya gitu ya. Artinya hampir bisa jadi sangat dekat dengan nilai eksaknya. Itu berbeda dengan solusi Euler, solusi numerik Euler di sini, di mana kurva warna ungu di sini masih ada jarak ya dengan kurva yang warna hitam. Artinya error numeriknya masih cukup besar gitu ya. Sedangkan kalau ini yang dia cukup dekat
Kalau dari semua ini yang paling dekat adalah yang ungu, dan yang ketika hanya 0,5 yang merah ini juga errornya masih cukup jauh ya, hampir hampir setengah dari 0,5 gitu. Sedangkan untuk yang metode Hehn di sini, nah kalian bisa lihat yang merah ini errornya sudah cukup baik, sudah lebih kecil daripada metode Euler. Itulah kenapa metode Hehn juga disebut sebagai metode modifikasi dari Euler, karena dia memodifikasi hasil dari metode Euler dengan korektornya tadi. Nah, saya juga cantumkan skrip oktav untuk metode Hehn, kalian bisa coba. Jadi kurang lebih skripnya sama dengan metode Euler, yang berbeda hanya di bagian looping di sebelah sini, di mana saya tambahkan PK plus 1, dan PK perhitungan untuk YK plus 1 nya juga berubah karena dia harus ada H per 2 dikali FTK, YK ditambah FTK plus 1, PK plus 1 ya. Hanya berbeda di bagian sini. Selain itu saya rasa sama saja semuanya. Oke, gitu dulu. Saya lanjutkan ke video selanjutnya untuk metode numerik menyelesaikan masalah nilai awal menggunakan Taylor series method, dan nanti yang terakhir video pembelajaran terkait runge kutha ya. Runge kutha ini yang cukup ampuh digunakan, akurasinya cukup baik gitu untuk digunakan menyelesaikan masalah nilai awal.